Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir? Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka." Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Renungan hari ini berjudul Pengorbanan dalam Kerendahan Hati, ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, seorang pilot bersama dua putrinya terbang dari Soldotna, Alaska untuk melihat-lihat pemandangan. Namun pesawat kecil yang dikemudikannya tidak pernah sampai di tujuan. Beberapa pilot lokal kemudian melakukan pencarian darurat. Dan salah satu dari mereka yang bernama Terry Godes berhasil menemukan bangkai pesawat yang hampir tenggelam di sebuah danau yang sebagian airnya membeku. Ketiga anggota keluarga itu yang bertahan hidup dengan berdiri di atas sayap pesawat selama berjam-jam akhirnya diselamatkan oleh Garda Nasional. Godes rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi orang lain yang berujung pada penyelamatan para korban. Namun dengan rendah hati ia berkata, "Saya hanya seseorang yang lebih dahulu menemukan pesawat itu." Sahabat ODB, Raja Daud juga banyak berkorban bagi bangsa Israel, termasuk berperang demi menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Kita bisa baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 8-17. Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud bahwa tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya melalui keturunannya, yang akhirnya digenapi dalam Kristus, yang kita bisa baca di dalam pasal yang ke-17 ayat 14, juga Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Daud menjawab dengan rendah hati, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ia menyadari bahwa hidupnya ditopang oleh Allah dan kehendaknya, ayat yang ke-19, dan bahwa sejatinya Allah sendiri yang menyelamatkan dan menebus Daud serta bangsanya. Sahabat ODB, Yesus juga merendahkan dirinya dan mempersembahkan nyawanya sebagai korban
yang terbesar demi kita. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dengan pertolongannya kiranya kita rela mengorbankan hidup dalam kerendahan hati demi sesama. Sahabat ODB, mengapa kerendahan hati di hadapan Allah begitu penting? Lalu bagi Anda, seperti apa kerelaan untuk berkorban bagi orang lain? Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, mampukanlah aku untuk rela berkorban dengan rendah hati bagimu dan bagi sesamaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatian kepada seluruh pembaca Santapan Rohani. Kami informasikan bahwa nomor WhatsApp kami telah berubah. Kami siap melayani Anda dengan lebih baik di nomor WhatsApp 0813 1858 165 0813 1858 165. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah di dalam hati perhatian bagi yang terlantar, yang selalu minta perhatian dari orang yang berbelas kasih? Tolong kami umat-Mu menyatakan kasih-Mu. Jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita. Masih banyak orang terpenjara, hidup terbelenggu dan tertawan, sungguh mengharapkan kekuatan, merindukan sanak dan saudara. Tolong kami umat-Mu menyatakan kasih-Mu. Jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita. Masih banyak orang yang terbuang, tidak dihargai dan tersingkir. Hidup bagaikan sebatang kara, tak lagi mendapat kasih sayang. Tolong kami umat-Mu menyatakan kasih-Mu. Jadi pemberita kabar baik bagi yang lemah dan menderita. Kita semuanya
bersaudara. Berikanlah